partai politik. Salah satu partai Islam pertama dan terbesar yang lahir pada masa ini adalah Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang dibentuk pada bulan November 1945 sebagai wadah persatuan berbagai organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan lainnya. Masyumi membawa semangat Islam modernis dan bertujuan memperjuangkan negara yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Namun, tidak lama kemudian perbedaan strategi dan kepentingan politik menyebabkan terjadinya perpecahan. Pada tahun 1952, Nahdlatul Ulama memutuskan untuk keluar dari Masyumi dan membentuk partai sendiri. Nahdlatul Ulama mewakili kelompok Islam tradisional dan memiliki basis kuat di kalangan pesantren serta masyarakat perdesaan. Selain dua partai besar tersebut, terdapat juga partai-partai lain seperti Partai Syarikat Islam Indonesia yang merupakan kelanjutan dari Syarikat Islam yang sempat jaya pada masa pergerakan nasional. Perkembangan partai-partai Islam selama masa demokrasi liberal menunjukkan dinamika yang signifikan. Mereka aktif dalam berbagai pemilu, baik di parlemen maupun dalam pembentukan kabinet. Dalam pemilu 1955 yang merupakan pemilu pertama di Indonesia, partai-partai Islam menunjukkan kekuatannya. Masyumi meraih suara terbanyak kedua, sementara Nahdlatul Ulama menempati proses ketiga. Keikutsertaan mereka menunjukkan bahwa gagasan politik Islam memiliki basis dukungan luas di masyarakat. Namun, perpecahan di antara sesama partai Islam serta ketegangan ideologis dengan partai-partai nasionalis sekuler membuat kekuatan mereka tidak cukup solid untuk mendominasi arah kebijakan mereka. Meskipun demikian, kehadiran partai-partai Islam menjadi bukti bahwa umat Islam memiliki peran penting dalam proses demokratisasi dan pembentukan sistem politik Indonesia pasca kemerdekaan. Materi yang kedua yaitu dinamika politik dan tantangan partai Islam. Partai-partai Islam Indonesia menghadapi dinamika dan tantangan besar dalam panggung politik pada masa pemerintahan liberal. Mereka berhasil memperoleh dukungan luas, namun juga dihadapkan pada perpecahan internal, ketegangan dengan partai nasionalis sekuler, dan kesulitan membangun koalisi politik yang stabil. Tuduhan keterlibatan Masyumi dalam pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia menyebabkan citra partai tersebut menurun dan akhirnya dibubarkan pada 1960. Pengaruh politik Islam melemah dengan munculnya sistem demokrasi terpimpin dan membatasi peran partai-partai politik. Dinamika ini menjadi cukup penting bagi umat Islam dan merefleksikan strategi perjuangan politik di tengah pluralitas bangsa Indonesia. Materi yang ketiga, Partai Islam dan perannya. Partai Masyumi Majelis Syuro Muslimin Indonesia merupakan partai Islam terbesar dan paling berpengaruh pada masa pemerintahan liberal. Berhaluan Islam modernis, Masyumi menghimpun kekuatan Islam dari kalangan terpelajar dan ormas-ormas seperti Muhammadiyah. Masyumi aktif dalam parlemen dan beberapa kali memimpin kabinet dengan tokoh-tokohnya seperti Muhammad Nasir dan Burhanuddin Berahap pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Selain memperjuangkan aspirasi umat Islam, Masyumi juga berupaya menjadikan Islam sebagai dasar negara. Namun, Masyumi menghadapi tantangan besar seperti konflik ideologis dengan partai nasionalis dan perpecahan internal, terutama setelah keluarnya Nahdlatul Ulama. Keterlibatan sebagian tokohnya dalam gerakan PRRI juga menjadi alasan pembubaran Masyumi oleh Presiden Soekarno pada 1960. Sementara itu, Nahdlatul Ulama awalnya merupakan bagian dari Masyumi, namun memisahkan diri pada tahun 1952 karena perbedaan pandangan politik. Sebagai partai yang mewakili kelompok Islam tradisional, Nahdlatul Ulama memiliki basis kuat di kalangan pesantren dan masyarakat pedesaan. Setelah menjadi partai politik mandiri, Nahdlatul Ulama ikut serta dalam pemilu dan pemerintahan. Dalam pemilu 1955, Nahdlatul Ulama berhasil menempati posisi ketiga dalam perolehan suara, menunjukkan kekuatan politiknya yang signifikan. Tokoh-tokoh NU juga aktif dalam kabinet dan sering dipercaya mengisi posisi seperti Menteri Agama. Peran Nahdlatul Ulama dalam pemerintahan cenderung moderat dan kompromis, serta menjembatani kepentingan antara kelompok Islam modernis dan nasionalis.
Adapun Partai Syarikat Islam Indonesia merupakan kelanjutan dari organisasi syarikat Islam yang sudah aktif sejak abad ke-20 meskipun memiliki sejarah panjang dalam pergerakan nasional dan perjuangan umat Islam. Partai politik PSII pada masa demokrasi liberal relatif kecil jika dibandingkan dengan Masyumi dan Nahdlatul Ulama. PSII tetap aktif dalam parlemen dan beberapa kali ikut dalam koalisi pemerintahan, meskipun tidak pernah memegang peran sentral. Basis dukungan yang terbatas dan lemahnya struktur organisasi membuat pengaruh PSII tidak terlalu besar dalam penentuan arah kebijakan nasional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.